Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Jayanto dari program studi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai algoritma. Yang pertama, pengertian algoritma. Pastinya kita tidak asing ya dengan kata algoritma ini. Nah, pengertian algoritma itu adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis, memakai bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Algoritma ini terdiri dari logika, metode, tahapan atau urutan yang sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Singkatnya, algoritma itu diartikan sebagai urutan langkah secara sistematis dan logis. Yang kedua yaitu fungsi algoritma. Apa saja sih fungsi dari algoritma itu? Jadi fungsi algoritma yang pertama yaitu dapat memperkecil kesalahan atau error dalam pemrograman. Sebab dengan adanya algoritma itu dapat menjalankan segala sesuatu secara otomatis sesuai rumus atau instruksi yang sudah ditentukan oleh pemrogram. Yang kedua, algoritma juga membantu developer mencari kesalahan atau error dari program yang sudah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, algoritma membuat penulisan kode dalam sebuah program menjadi lebih efisien. Jadi developer tidak perlu mengulang-ulang penulisan kode untuk program yang ingin dibuatnya. Lalu keempat, algoritma itu membantu sebuah program atau aplikasi menjadi lebih ringkas dan berukuran kecil. Sebab aplikasi berjalan lewat proses otomatis algoritma, bukan dari kode yang ditulis secara manual. Dan yang terakhir itu algoritma membantu pembuatan program yang lebih terstruktur dan logis. Hal ini akan mempermudah developer ketika perlu mengembangkan fitur tambahan. Jadi intinya itu algoritma berfungsi untuk memudahkan kita dalam melakukan sesuatu dan memecahkan masalah sehari-hari ya. 3. Karakteristik algoritma. Algoritma mempunyai beberapa karakteristik yang membuatnya bisa menjalankan program dengan baik. Karakteristik yang pertama yaitu jelas. Dalam artian, setiap instruksi yang ditulis langsung bisa dipahami dan tidak membuat orang salah mengartikannya. Yang kedua, mempunyai input atau output yang jelas. Lalu yang ketiga, finite atau terbatas. Maksudnya, algoritma memiliki langkah-langkah yang terbatas. Ini untuk memastikan algoritma secepat mungkin menghasilkan output yang diinginkan. Lalu yang keempat, tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Algoritma harus ditulis dengan instruksi sederhana sehingga bisa ditulis ulang dengan bahasa pemrograman apapun. 4. Kelebihan dan kekurangan algoritma. Kelebihan algoritma diantaranya sangat mudah dipahami, menunjukkan langkah problem solving dengan mudah, langkah-langkah yang singkat dan jelas memudahkan developer mengubah ke program. Adapun kekurangan dari algoritma yaitu sulit dan butuh waktu lama untuk menulisnya. Lalu branching dan looping akan sulit terlihat. 5. Contoh algoritma. Di sini saya mengambil contoh simpel dari algoritma yaitu membuat kopi. Kenapa membuat kopi bisa disebut algoritma? Karena ada suatu urutan atau langkah-langkah yang sistematis di sini. Bisa teman-teman lihat di gambar pada bagian kanan itu. Di sini jadi itu sama halnya dengan kita pada saat menuliskan kode program dalam membuat sebuah program. Misal kita
menuliskan fungsi if else itu ada urutan atau aturan yang ada agar program tersebut tidak error. 6. Manfaat algoritma. Manfaat apa saja yang bisa kita ambil dari belajar algoritma? Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berpikir secara logis. Misal, membuat sebuah produk menggunakan bahasa pemrograman seperti di dalam aplikasi, game, perangkat IoT itu tidak akan lepas dari logika-logika algoritma yang akan digunakan untuk membuat produk tersebut agar bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Algoritma telah menjadi bagian yang sangat penting ketika membuat atau mengembangkan sebuah produk. Kedua, mengembangkan cara berpikir secara sistematis. Selain bisa mempertimbangkan dengan tepat bagaimana kita akan mengatasi sebuah permasalahan, manfaat belajar algoritma yang lain itu dapat mengembangkan cara berpikir secara sistematis. Dalam menyusun sebuah program, seseorang akan dihadapkan dengan baris-baris kode yang harus tersusun secara sistematis. Nah, baris kode ini tidak bisa terbolak-balik baik dalam penyusunan maupun penulisannya, agar program yang dibangun bisa berjalan tanpa permasalahan. Ketiga, memperkuat analisis ketika membuat suatu program. Ketika membuat algoritma atau program, terkadang muncul kesalahan saat penyelesaian. Misal, program yang dibangun error ketika diverifikasi atau dibuild. Permasalahan ini akan memerlukan ketelitian untuk mengatasinya, yaitu dengan cara melakukan pengecekan ulang kode dan mencari bagian kode yang mengakibatkan terjadinya error atau permasalahan tersebut. Dengan terbiasa mencari permasalahan dalam menuliskan kode ketika belajar, kita akan menjadi lebih terbiasa dan lebih teliti saat menuliskan kode ketika membuat sebuah program. Lalu manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Tujuan dari algoritma yaitu menyelesaikan masalah. Maka kita akan dilatih untuk mengatasi suatu permasalahan, baik itu tentang cara program aplikasi harus bekerja ataupun bagaimana memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi. Secara tidak sadar, hal ini akan terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menghadapi macam-macam permasalahan yang akan terjadi. Kita secara tidak sadar akan berpikir dengan logis dan juga sistematis. Sekian penjelasan singkat mengenai algoritma ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.